Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa tips, beberapa arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada beberapa hal yang akan saya sarankan untuk Bapak Ibu, terlebih mungkin Bapak Ibu baru pertama kali akan naik pesawat, baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang akan dibahas kali ini yaitu barang apa saja yang perlu dibawa bersama Bapak Ibu pada saat naik ke pesawat. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat Bapak Ibu mendaftar di Biro Travel, insya Allah biasanya akan mendapatkan koper besar, namanya koper bagasi. Dan koper bagasi ini nanti akan berpisah dengan Bapak Ibu. Walaupun satu pesawat, tapi tempatnya berbeda. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya tas kabin. Dan juga tas lempang atau tas paspor. Nah, tas yang dua ini, ya, tas kabin dan tas paspor ini akan dibawa oleh para jamaah umroh menuju ke pesawat bareng dengan dirinya. Ingat ya, berarti ada dua tas yang nanti dibawa sama Bapak Ibu naik ke pesawat, yaitu tas paspor atau tas lempang yang kecil dan tas kabin. Untuk jenis tas kabin ada dua biasanya yang diberikan oleh Biro Travel. Yang pertama berupa tas teng-tengan. Ya. Yang kedua ada juga tas yang berupa ransel. Nyaman mana Abah? Antara tas ransel dengan tas yang diteng-teng. Abah menyarankan lebih nyaman yang ransel. Adapun umpama Bapak Ibu dari Biro Travelnya mendapatkan tas ya berupa tas yang diteng-teng, ya, itu bisa saja Bapak Ibu diganti sendiri, beli sendiri dengan tas yang modelnya ransel. Itu boleh seperti itu. Tidak harus dipakai, itu boleh diganti. Yang penting izin saja ke pengurusnya. Ya, karena akan menyebabkan kalau yang ditenteng sepengetahuan Abah itu berat dan menyusahkan. Tapi kalau yang digendong itu lebih nyaman. Ya, kita lebih leluasa. Itu bedanya. Tapi kalau umpama Bapak Ibu tidak mau menggantinya, ya tidak apa-apa, silahkan. Itu ya. Nah, kemudian isinya apa saja untuk tas paspor dan juga tas kabin. Nah, dua tas ini ingat ya Bapak Ibu akan dibawa oleh Bapak Ibu. Ini akan nempel, ibaratnya di badan Bapak Ibu kemana-mana dibawa. Nah, untuk itu Abah menyarankan, ya, karena sifatnya dibawa-bawa, Abah menyarankan sesimpel mungkin jangan segala macam dimasukkan ke tas kabin maupun tas paspor. Itu ya. Nah, yang pertama yang wajib dibawa adalah paspor. Paspor ini nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berada di bandara akan diberikan oleh petugas dari Biro Travelnya, akan dibagikan. Dan yang namanya paspor itu buku kecil. Ada tulisannya paspor warnanya hijau. Kemudian ya, nanti akan diberikan tiket, selembar tiket pesawat. Nah, dua benda ini Bapak Ibu jangan sampai hilang. Ingat ya, jangan sampai hilang. Nah, paspor ini ya, kalau umpama sudah diperiksa atau barangkali tadi ya, tiket pesawat kalau sudah diperiksa, dirapikan lagi, masukkan ke tempat, tas paspor lagi. Selalu seperti itu, jangan sampai tercecer. Ingat itu ya, karena ini merupakan barang yang sangat-sangat penting. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu dari mulai di Indonesianya ya, silahkan mengisi yang namanya paket data roaming antar negara. Umpama Bapak Ibu pakainya kartu Telkomsel, kalau Bapak Ibu sudah ada pulsanya, umpama diisi pulsa yang 300.000, silahkan beli paket umroh. Kalau tidak mengerti, tidak paham, tanya ke anak-anaknya.
Ya, bisa nanti beli di situ lewat HP-nya saja. Ya, kalau Abah biasanya kan pakai paket yang 12 hari umpamanya harganya 275.000. Berarti kan isi pulsa terlebih dahulu 300.000 umpamanya. Ya. Itu harus kita punya paket data roaming supaya bisa digunakan. Nanti pada saat Bapak Ibu berada di Saudi, itu bisa dinyalakan, bisa berguna. Tapi kalau tidak dipakai, ya, tidak diisi dengan pulsa kemudian tidak beli di tanah air, ya bisa saja nanti belinya pada saat datang ke Madinah atau ke Mekah. Hanya saja merepotkan 2 kali pekerjaan, ya. Nah, kemudian HP kalau sudah diisi data roamingnya, ya, paket internetnya, silahkan masukkan ke mana? Masukkan ke tas paspor. Jadi paspor, tiket pesawat, HP masukkan ke situ. Tuh ya. Nah, kemudian untuk tas yang tadi yang dibawa-bawa, ya, bisa tas yang model ransel ataupun tas teng-tengan, isinya apa saja, Abah? Yang pertama, silakan bawa casan atau charger. Kemudian bawa power bank, masukkan ke situ. Ya, power bank, casan atau charger HP maksudnya, itu silahkan dimasukkan ke tas kabin. Gitu ya. Nah, kemudian ya, jangan lupa Bapak Ibu membawa obat-obatan dan vitamin tapi seperlunya saja. Hanya khusus untuk di perjalanan. Contoh, umpamanya kalau orang naik pesawat itu kan banyak duduk. Ya, duduk itu perkiraan kalau yang langsung dari Jakarta ke Jeddah, ya, hampir 10 jam. Ya, kebanyakan duduknya, biasanya pinggangnya pegel. Kalau Abah itu biasanya pakai koyo, itu Pak, di belakangnya itu pinggangnya. Berarti siapkan ya obat-obatan berupa koyo. Umpamanya kalau sering pusing ya bawa umpama bodrek. Ya, tapi secukupnya saja, hanya untuk di perjalanan saja. Dan jangan lupa bawa vitamin. Ya, 2 biji lah umpamanya, ya 2 tablet. Ya, vitamin C boleh, ya vitamin apa umpama Imbos atau apa saja. Ya, obat secukupnya, vitamin secukupnya. Nah, kemudian ya, silahkan yang sudah sepuh-sepuh membawa ini kacamata baca. Masukkan ke tas paspor, karena dikhawatirkan dibutuhkan. Jangan dimasukkan ke tas kabinnya, karena kan barangkali susah ngambilnya. Untuk mempermudah, masukkan ke mana? Ke tas paspor atau tas lempangnya. Kemudian, apabila Bapak Ibu yang masih muda yang ingin ya, fashion sedikit, ya bolehlah ya bawa-bawa kacamata hitam. Barangkali di bandara ingin foto-foto sebagai kenang-kenangan, ya boleh-boleh saja ya. Bawa kacamata hitam. Kalau sekiranya tidak diperlukan, ya tidak usah karena bikin ribet ya. Kemudian ya, di sini saya mengingatkan, pada saat Bapak Ibu nanti berada di pesawat, itu kan insya Allah nanti ketemu dengan waktu sholat. Jangan lupa membawa media tayamum. Kalau sekiranya Bapak Ibu ragu, tidak bisa berwudu di pesawat, Abah sarankan membawa media tayamum, ambil tanah yang suci, diayak, kemudian setelah halus, ya, diperkirakan saja, masukkan ke plastik yang setengah kilo atau yang seperempat kilo, kemudian diikat. Kemudian untuk media tatakannya, bawa tanggalan, sobek saja tanggalan, kan ada tuh ya almanak, sobek, kemudian lipat-lipat. Nanti pada saat prakteknya, kalau Bapak Ibu bawa media tayamum berupa debu yang halus, tinggal ya, tatakan almanak atau tanggalan ditaruh di paha, kemudian diuur-uurlah debunya. Itu seperti itu boleh. Kalau Bapak Ibu ingin bawa media tayamum. Tapi kalau berkeyakinan, saya bisa berwudu di mana? Di pesawatnya. Ya monggo silahkan. Ya, hanya saja sepengetahuan Abah, kalau di pesawat itu memang ada air, tapi airnya itu khusus untuk kepentingan yang darurat saja. Ya, sedikit sekali airnya memang untuk kepentingan yang sangat darurat. Ya, adapun umpama Bapak Ibu yang punya kepahaman bahwa kalau ingin bertayamum cukup mengelap
Apa umpamanya merasa yakin bahwa di situ ada debu, ya monggo silahkan. Ya, silahkan saja, berarti tidak perlu membawa media tayamum. Kalau merasa yakin itu ada debunya. Ya. Tapi selama ini, Abah itu suka bertanya, Pak, kalau di sini ada debunya? Tidak ada. Pernah Abah itu tanyakan, kalau sebelah sini ada nggak? Sepertinya nggak ada, Pak. Nah, berarti kalau punya keyakinan seperti itu, baiknya Abah mengingatkan bahwa media tayamum, yaitu berupa tanah yang diayak jadi halus, kemudian masukkan ke plastik es, kemudian bawa. Itu saran Abah, dan itu lebih yakin. Nyata debunya ada. Ya, seperti itu. Itu boleh seperti itu. Sebagaimana kalau kita bepergian jauh bawa air. Ya, kalau di darat umpamanya kan, saya takut dikhawatirkan kesulitan untuk mendapatkan air umpama. Kemudian kita bawa 1 botol. Bisa tidak untuk menjadi media berwudu? Boleh. Hanya saja terkadang kalau kita bawa air minum atau bawa air di botol, dikhawatirkan kan tidak boleh pada saat naik ke pesawat. Dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata bisa lolos, itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Di toilet tentunya, ya, toilet pesawat. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan, ya, selanjutnya silahkan membawa cemilan. Ya, bisa berupa buah-buahan, biskuit, dan sebagainya. Nah, ini Abah sarankan apabila Bapak Ibu punya gangguan pencernaan atau penyakit emah. Karena biasanya kita naik ke pesawat, ya, di pesawat juga dikasih makan, Bu, dikasih cemilan, hanya saja nunggu beberapa saat, beberapa jam. Kalau Bapak Ibu merasa lapar, kan kalau bawa cemilan bisa digunakan itu cemilannya, boleh. Bawa biskuit umpamanya regal atau apalah umpamanya. Kalau bawa buah, boleh bawa umpamanya tadi buah pir, buah apel, boleh seperti itu. Bawa 1-2 biji saja, jangan banyak-banyak ya. Kalau apel aja 1 umpama, atau bawa kurma. Kalau istri saya biasanya bawa kurma di tempat wadah yang kecil, kalau nggak di plastik es yang bawa hanya kira-kira cukup untuk ganjal perut saja. Jangan banyak-banyak berat, ya. Selanjutnya, silahkan membawa botol air mineral yang ada isinya. Ya, bawa air mineral yang tadi pakai botol. Kan mereknya banyak, silahkan. Cukup bawa 1 saja. Nah, apabila Bapak Ibu menunggu di bandara, itu kan airnya bisa diminum. Kalau ternyata lolos pemeriksaan, itu juga kan bisa digunakan airnya pada saat nunggu sebelum masuk ke pesawat. Ya. Adapun umpama dilarang, umpama pada saat bawa air mineral nih 1 botol, ternyata pada saat pemeriksaan dilarang, buang saja airnya, botolnya jangan dibuang. Nanti bisa digunakan pada saat nunggu akan masuk ke pesawat, biasanya ada air di keran yang bisa diminum, bisa diisi. Nah, itu bisa digunakan nanti pada saat umpamanya Bapak Ibu ya merasa kehausan nunggu mau masuk pesawat atau di dalam pesawatnya merasa pengen minum air putih. Berarti kan bisa dimanfaatkan, ya. Selanjutnya, ya, jangan lupa membawa tisu yang kering. Kenapa Abah sarankan? Ya, pada saat Bapak Ibu ingin pipis ke toilet di pesawat, dikhawatirkan tisu di dalam pesawatnya untuk bersucinya ternyata habis. Makanya kan tadi kalau Abah biasanya kan beli saja tuh yang harga 5 ribuan, yang kecil tipis, selalu dibawa dikantongin. Jadi kalau mau ke toilet kemana, ya, lebih mudah bersucinya pakai itu. Ya, tinggal lipat-lipat dulu, kita bikin 5 umpamanya. Ya, kemudian nanti bersucinya pakai seperti itu. Ya. Tapi kalau di pesawat ternyata ada, yang nggak usah digunakan. Untuk persiapan saja. Kemudian, ya, bagi Bapak Ibu yang pada saat berangkatnya menggunakan pakai sepatu, ya, maka Abah sarankan bawa sendal jepit yang paling tipis, yang ya untuk tadi, untuk keperluan yang mendesak. Contoh, pada saat Bapak Ibu umpamanya ya di bandara ada waktu sholat, kalau pakai sepatu kan repot, ya, berarti kan bisa digunakan itu tadi, sendal jepit. Kalau Abah tuh selalu standby sendal jepit kalau Abahnya itu ya, naik pesawatnya pakai sepatu yang ringan saja, yang mudah, ya. Tapi jangan lupa sendal jepitnya masukkan dulu ke kantong kresek, kemudian masukkan ke tas kabin.
Ya. Kemudian jangan lupa bawa salnya. Ya, kan biasanya dari biro travel itu kan ya, pada pakai batik semua. Salnya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan dibawa. Itu mah dipakai, ya. Kemudian ya, silahkan kalau wanita jangan lupa membawa pembalut ya, atau barangkali panty liner ya sejenisnya. Ini hanya mengingatkan urusan wanita seperti itu. Kemudian bawa mukena traveling, mukena yang tidak usah yang gede-gede yang berat, yang buat traveling aja yang ringan. Ya, jangan lupa dibawa itu. Ya, jadi kalau umpama betul-betul perlu dimanfaatkan atau digunakan, berarti kan sudah siap. Kemudian apabila Bapak Ibu pada saat akan berangkatnya ternyata dari biro travelnya itu disuruh kumpul dulu di hotel. Bahkan kalau dari jauh-jauh biasanya kalau di ya, biro travel Abah itu biasanya disuruh nginap semalam gratis. Berarti jangan lupa bawa salin serba satu, CD satu umpamanya, kemudian baju ala kadarnya. Itu jangan lupa, ya. Tujuannya apa? Kan kalau nginap di hotel dekat bandara biasanya kalau yang jauh-jauh, tuh ya. Nah, kemudian bagi wanita ya, barangkali dibutuhkan takut terkena najis, bawa CD satu. Ya. Atau yang laki-laki juga kalau Abah biasanya memang bawa satu. Ya, diikat karet yang kecil, tujuannya kalau ternyata di qadar Allah terciprat najis dan sebagainya, bisa diganti. Berarti kan bawa salin. Ya, bawa salin CD-nya saja. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. Di sini barang yang sekiranya perlu tidak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah melihat ada orang itu mau naik pesawat bawa bantal leher. Ada dua ini, ada dua tuh maksudnya ada dua pilihan. Boleh bawa, boleh tidak. Kalau Abah tidak bawa, karena apa? Ribet. Ya, kegunaannya, fungsinya kalau bagi Abah tidak terlalu membutuhkan. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu sangat-sangat membutuhkan, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur tanpa bantal itu ya harus bawa. Ya, kalau Abah itu kan nggak mau yang ribet-ribet bawanya, nenteng-nenteng. Apalagi sudah sepuh, Abah sarankan tidak perlu bawa. Kalau sekiranya membuat ribet, karena diusahakan ya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bawa tas lempang yang kecil, kemudian bawa tas ransel, kalau yang ransel atau tas yang diteng-teng, kita kan banyak jalan, ya. Diusahakan yang sesimpel-simpelnya. Jangan macam-macam dimasuk-masukin ke tas. Bikin susah, bikin repot nantinya. Diusahakan yang penting-penting saja. Ya, terlebih kalau sudah sepuh. Kalau sudah sepuh umpamanya, ya, ditemani oleh putra-putrinya, diusahakan orang tua jangan bawa tas kabin. Tas kabinnya silahkan dilipat saja, masukkan ke koper bagasi, buat nanti isi oleh-oleh barangkali boleh. Tapi kalau pada saat mau berangkat, lebih baik kalau yang sudah sepuh cukup bawa ya, tas selempangnya saja untuk barang-barang penting. Seperti yang tadi, HP umpamanya, kemudian paspor, ya, kemudian tiket, itu yang penting-penting saja. Jangan sudah sepuh, bawa-bawa tas kabin yang dipegang atau yang di ransel, jangan, ya. Kalau sekiranya tadi ada yang nuntunnya ya beserta keluarganya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, karena di pesawat itu dingin, Abah menyarankan walaupun pakai batik seragam, usahakan pakai jaket. Nanti pada saat nunggu di bandaranya, apalagi kalau keberangkatan malam hari, dingin di bandaranya itu dingin. Angin malam, ya. Nah, diusahakan tetap bawa jaket. Jaketnya dipakai saja supaya tidak memberatkan tadi tas kabinnya. Langsung dipakai saja boleh seperti itu, ya. Dan apabila Bapak Ibu yang sudah terbiasa membaca Al-Quran di rumahnya sehari-harinya, boleh membawa Quran yang kecil. Al-Quran yang kecil boleh dibawa, dimasukkan ke tas kabin atau tas paspor yang kecil saja. Ya, karena ada sebagian jamaah itu ya, kemarin kan Abah ada rombongan, ada satu orang itu yang dari Irian Jaya. Itu dia rajin, Abah sarankan kan tempo hari supaya bawa Al-Quran kalau sekiranya bisa membaca Al-Quran. Ya, terkadang kan ada juga orang yang ya tidak lancar baca Al-Qurannya, tidak perlu, ya. Kemudian ya, yang
pakai pakaian batik, ya. Ini saya ingatkan. Jadi tujuannya pakaian batik itu adalah sebagai identitas. Identitas biro travel yang Bapak Ibu gunakan. Abah menyarankan, dan ini sangat-sangat diperlukan, silahkan pada saat berangkat atau pulang itu harus dipakai. Tujuannya apa? Untuk kemudahan Bapak Ibu di dalam pengaturannya. Nanti TL-nya akan mudah mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Lebih mudah karena apa? Batiknya itu yang membuat sama. Nanti pada saat kedatangan pun diberikan kemudahan. Biasanya kalau Abah itu ya, tidak perlu ngantri lagi. Langsung satu orang ngasih informasi ke bagian administrasinya. Nanti seluruh jamaah karena seragamnya sama, udah tinggal keluar saja. Mudah, tidak perlu ngantri. Untuk kemudahan, tuh ya, diusahakan yang namanya baju batik dari biro travel, ya, wajib kalau bahasa, mungkin bahasa untuk supaya ini mudah dipahami, wajib dipakai pada saat berangkat dan pulang, itu yang wajib. Ya, adapun mungkin pada saat city tour dan sebagainya cukup boleh pakai salnya saja, karena kan kalau sering dipakai kan tadi perlu dicuci dan lain sebagainya, tuh ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, beberapa barang yang perlu disiapkan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, terlebih ya, umroh yang pertama kali. Di sini Abah memberikan arahan-arahan supaya tidak bingung. Dan selalu ingat ya, kata-kata Abah, pesan dari Abah, jangan terlalu banyak barang yang dimasukkan ke tas kabin atau ke tas lempangnya. Kalau terlalu banyak, ya, perintilannya dimasukkan akan membuat susah sendiri. Sesimpel mungkin diusahakan. Karena apa? Kita ini, kalau orang mau naik pesawat, Bapak Ibu, banyaknya maksudnya banyak jalannya. Ya. Ngantri jalan lagi, bawa-bawanya berat. Nggak nyaman. Ingat ya, sesimpel mungkin. Jangan segala macam dibawa, topi dibawa, jaket. Memang jaket kan memang dibawa. Sudah pakai jaket, pakai bantal, bawanya repot Bapak Ibu, ya. Diusahakan sesimpel mungkin, tuh ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.